Jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Gimana wala? Pak, ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selalu memberikan pelurusan agar kita tidak terlalu jauh tersesat. Ketika kita sudah merasa tersesat, kembalilah ke jalan yang semula. Kembalilah ke jalan yang lurus agar kita tidak terlalu jauh tersesat sehingga bisa terselamatkan. Kita tahu yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal mimbar wal maqam raudhah min riyadil jannah, adalah satu raudhah. Tapi kita tidak pernah dengar raudhah-raudhah yang lain. Mungkin saya yang nggak tahu. Di luar itu ya, mungkin. Tapi ada satu hadis yang dibicarakan atau yang diucapkan oleh Habib yang cukup terkenal. Siapa itu namanya? Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berbicara, apakah kamu punya permasalahan? Apakah kamu tidak pernah ziarah ke makam anak saya yang bernama itu? Tidak pernah dengar hadis itu. Rasulullah sudah meninggal sekian abad, dia datangnya, lahirnya beberapa abad setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hadis yang dibuat-buat. Mungkin mereka juga tahu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tabawwa man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka hendaknya ia bersiap-siap untuk menduduki tempat duduknya dari api neraka. Tempat duduknya dari api neraka. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Itu hadis banyak sekali yang palsu. Ada contohnya hadis-hadis palsu. Badinjan, dawa ukul lidah. Terong obat segala penyakit. Itu dulu pernah ada. Dan itu di zaman ya Imam Bukhari itu. Akhirnya setelah diverifikasi, diteliti, ternyata nggak ada. Itu hadis palsu semuanya. Itu hadis yang menciptakan tukang sayur. Tukang sayur itu bisa membuat hadis. Terong obat segala penyakit. Keren kan? Ini juga gitu. Mungkin jualan obat, jualan makam, bikin hadis biar yang ziarah mantap. Yang mau beli terong, jual hadis tukang sayurnya biar beli terong. Yang jualan apa lagi? Ya nanti bikin hadis lagi biar yang dijual itu laku. Ya kita harus waspada. Makanya kita disuruh belajar, disuruh apa ya?
Ya biar ininya melek, otaknya itu lo melek, bukan matanya tok yang melek. Otaknya melek, matanya melek, hatinya melek. Enggak setiap apa yang keluar dari mereka kita terima mentah-mentah. Ya, apa itu? Orang-orang yang di dalam kubur itu mereka yang butuh kita. Mereka butuh makanan kita. Oh sorry, mereka butuh makanan. Lah makanan mereka itu apa? Doa. Mereka itu butuh doa. Mereka mungkin amalnya di dunia kurang. Mungkin ibadahnya kurang. Kesalahan-kesalahan selama ada di dunia itu kurang maksimal ibadahnya. Mereka itu butuh bantuan doa dari kita. Bukan, Masya Allah ya, menyelesaikan apa? Coba itu kita renungi lagi. Apa yang mereka bisa bantu? Mereka itu susah menghadapi siksa kubur. Kalau memang mereka disiksa. Tapi kalau mereka baik amalnya, itu nggak bisa memberikan karena alam ininya sudah beda. Kita membutuhkan tapi bukan dari mereka. Mintanya ke Allah. Ya, mintanya ke Allah. Jadi jangan sampai kita ini salah. Kita sampai cium-cium kuburan, kita sampai di makamnya Sayyidina Husain yang ada di Mesir, namanya tempatnya Husain, dekat Azhar University. Itu dikelilingi 7 kali, ditawaf 7 kali. Orang-orang yang ziarah situ nggak tahu itu siapa ya, sampai kambalnya itu tebal sekali, nggak tahu berapa tahun, debunya itu Masya Allah. Itu kalau bukan sekedar untuk tayamum 1 orang, buat tayamum 100 orang bisa itu kambalnya itu, debunya. Wadel. Apa namanya itu, awu itu. Lagi itu diciumi sama dia, diambil, diciumi. Saya ada di situ ya, sambil baca doa-doa ya untuk mendoakan mudah-mudahan umat Islam ini tetap baik, mendoakan diri saya sendiri, keluarga, dan mudah-mudahan anak keturunannya beliau Husain itu diberikan maunah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya lihat itu habis nyium debu ya. Bersin, wahing. Lo awu kok diamu gitu loh. Lah itulah kita, itulah umat Islam yang agak kurang terbuka ya. Mudah-mudahan kita tercerahkan, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh umat Islam ini yang sedikit agak mundur ke belakang, mudah-mudahan berhenti dan maju pikirannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.